Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membahas ayat 97 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 97 surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Mereka, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah di bumi itu. Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam. Dan Jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ayat 98 surat An-Nisa, terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan untuk anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan, maksudnya untuk berhijrah. Selanjutnya ayat 99 dari surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Terakhir adalah ayat 100 dari surat An-Nisa, yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, lalu mati menimpanya, lalu kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan ayat 100. Berkaitan dengan ayat 97 sampai dengan 100 dari surat An-Nisa ini, Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman Abi Al-Aswad. Dia berkata, telah diputuskan atas petunjuk kota Madinah untuk mengutus sekelompok pasukan, dan aku tercatat di dalamnya. Lalu aku berjumpa dengan Ikrimah Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan aku pun mengabarkan hal itu kepadanya. Maka dia melarangku melakukan hal tersebut dengan larangan yang sangat keras. Dia Ikrimah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mengabarkan kepadaku bahwasanya dahulu ada sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin bersama-sama kaum musyrikin memperbanyak jumlah bala tentara mereka untuk menyerang Rasulullah SAW. Ada anak panah yang dilemparkan dan terkena pada salah seorang dari mereka, yaitu sekelompok kaum muslimin yang bergabung dengan pasukan kaum musyrikin, hingga membunuhnya. Atau ada yang terpukul lehernya hingga dia mati terbunuh. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang artinya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, maksudnya zalim, dan seterusnya. Ini adalah ayat 97 dari surat An-Nisa. Selanjutnya Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, dahulu ada sekelompok kaum dari kalangan penduduk kota Mekah masuk Islam.
namun mereka selalu menyembunyikan keislamannya. Lalu orang-orang musyrik mengajak mereka ikut berperang bersama mereka pada perang Badar, sehingga sebagian mereka ada yang terbunuh. Kaum muslimin berkata, mereka itu teman-teman kami. Mereka adalah orang-orang Islam, namun mereka dipaksa ikut berperang. Kemudian mereka pun memohon ampun untuk teman-teman mereka tersebut. Lalu turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, dan seterusnya. Lalu dia, Ibnu Abbas berkata, lalu aku dikirimkanlah surat kepada orang-orang yang tersisa dari kalangan kaum muslimin berisikan ayat tersebut. Juga dikatakan kepada mereka bahwa tidak ada uzur lagi bagi mereka. Dia, Ibnu Abbas berkata, maka mereka pun keluar dari kota Mekah. Akan tetapi orang-orang musyrik berhasil mengejar mereka dan kembali memaksa mereka. Maka turunlah ayat tersebut, yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah. Ini adalah ayat 8 dari surat Al-Baqarah. Lalu turunlah ayat mulia ini yang berlaku umum pada semua orang yang memilih menetap di tengah-tengah kaum musyrikin, padahal mereka mampu berhijrah. Ditambah lagi mereka tidak dapat menegakkan pengamalan agama. Jadi mereka adalah orang-orang yang aniaya terhadap diri mereka sendiri dan dianggap pelaku perkara yang diharamkan menurut ijma ulama. Dan menurut nas ayat itu, di mana Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, itu pada ayat 97 surat An-Nisa. Maksudnya adalah, yaitu mereka yang tidak mau hijrah. Kepada mereka malaikat berkata, dalam keadaan bagaimanakah kalian ini? Yaitu kenapa kalian tetap saja tinggal di sini dan tidak mau berhijrah? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah ini. Yaitu kami, maksudnya tidak mampu keluar dari negeri ini dan tidak mampu bepergian meninggalkannya. Maka para malaikat pun berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dulur-dulur seiman, adapun Abu Daud rahimahullah meriwayatkan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, amma ba'du, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bergabung dengan orang-orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka sesungguhnya dia sama dengannya. Maksudnya dengan orang musyrik tersebut. Sedangkan firman Allah Ta'ala yang artinya kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita atau anak-anak. Yaitu ini adalah kalimat dari ayat 98 surat An-Nisa. Maksudnya itu adalah uzur dari Allah Ta'ala bagi mereka untuk tidak berhijrah. Itu dikarenakan mereka tidak mampu melepaskan diri dari jeratan tangan orang-orang musyrik. Jikapun mereka mampu, mereka tidak mengetahui jalan yang harus mereka tempuh. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Ini adalah kalimat dari ayat 98 surat An-Nisa. Mujahid, Ikrimah, dan As-Suddi rahimahullah berkata, maksudnya adalah jalan. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, yaitu pada ayat 99 surat An-Nisa. Di sini maksud memaafkannya itu adalah mengampuni mereka lantaran mereka meninggalkan hijrah. Kata asa dari Allah Ta'ala adalah suatu kepastian. Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 99.
yaitu dalam kalimat yang artinya mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan. Dan Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun. Terkait dengan kalimat dari surat An-Nisa ayat 99 ini, Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika Nabi SAW melaksanakan sholat Isya, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Kemudian sebelum sujud, beliau mengucapkan, Ya Allah, selamatkanlah Ayasi bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid. Ya Allah, selamatkan orang-orang yang tertindas dari kaum mukminin. Ya Allah, keraskanlah pembalasanmu terhadap kabilah Mudhar. Ya Allah, timpakan pada mereka musim paceklik seperti musim paceklik Yusuf alaihissalam. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Ini adalah terjemahan dari ayat 100 surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Ayat ini bermakna adalah untuk ajakan yang kuat untuk berhijrah. Jadi ini adalah ajakan yang kuat untuk berhijrah dan anjuran keras untuk meninggalkan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kemanapun seorang mukmin pergi, pastilah dia akan mendapatkan keleluasaan, kebebasan, dan tempat berlindung yang menjaganya. Kata al-muragam itu adalah masdar. Orang-orang Arab berkata yang artinya si fulan benar-benar memberikan perlindungan kepada kaumnya. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksud adalah berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Al-Muragham. Sedangkan Mujahid rahimahullah berkata, maksudnya adalah tempat untuk menghindari segala sesuatu yang tidak disukai. Pendapat dari Zahir wallahu alam bahwa kata al-muragham itu artinya tempat yang kokoh untuk berlindung diri dan membuat musuh-musuh tidak dapat berkutik. Adapun firman Allah Ta'ala, yaitu kalimat dalam surat An-Nisa ayat 100 yang artinya dan rezeki yang banyak, itu maksudnya adalah rezeki seperti yang dikatakan oleh banyak orang dari kalangan ulama tafsir. Jadi itu adalah rezeki yang seperti dikatakan orang-orang dari kalangan ulama tafsir. Sedangkan firman Allah Ta'ala yang artinya barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, lalu mati menimpanya, kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Di sini maksudnya adalah barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah, lalu ia meninggal di tengah-tengah perjalanannya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan di sisi Allah Ta'ala pahala orang berhijrah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan selain keduanya juga dari kitab-kitab Sahih, kitab-kitab Musnad, dan kitab-kitab Sunan dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi,
maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia tuju. Hadis tersebut berlaku umum pada hijrah dan pada seluruh amal perbuatan. Jadi di sini bukan hanya pada hijrah tapi juga pada seluruh amal perbuatan. Termasuk di antaranya hadis yang juga diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang berkaitan dengan seorang lelaki yang membunuh 99 jiwa. Lalu dia menggenapkan 100 dengan membunuh seorang ahli ibadah. Lalu dia bertanya kepada seorang alim ulama, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Orang alim itu menjawab, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangimu untuk bertaubat. Lalu dia membimbingnya agar berpindah tempat dari negerinya ke negeri orang lain, ke negeri lain, agar dapat menyembah Allah Ta'ala di sana. Ketika orang itu berangkat berhijrah dari negerinya ke negeri lain tersebut, kematian lebih dulu menjemputnya di tengah perjalanan. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab pun bersengketa tentang masalah orang tersebut. Malaikat rahmat berkata, sesungguhnya orang ini telah datang kepada Allah dalam keadaan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi malaikat azab berkata, sesungguhnya dia belum sampai ke tempat yang dia tuju. Maka mereka pun diperintahkan agar mengukur jarak antara dua negeri tersebut, yaitu negeri asal dan negeri tujuannya untuk berhijrah. Apabila dia lebih dekat kepada salah satunya, maka dia termasuk dari negeri tersebut. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan agar negeri tujuannya mendekat dan memerintahkan agar negeri asalnya menjauh. Maka para malaikat itu mendapatkan bahwa orang tersebut lebih dekat kepada negeri yang sedang dia tuju, hanya seukuran jengkal. Lalu para malaikat rahmat pun mengambil orang tersebut. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Atiq radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah, lalu beliau mengisyaratkan dengan jari-jarinya yang 3, yaitu tengah, telunjuk, dan ibu jari. Lalu beliau menggabungkan semuanya dan bersabda, di manakah orang-orang yang berjihad? Lalu dia terjatuh dari hewan tunggangannya dan meninggal dunia, maka sungguh pahalanya telah dicatat di sisi Allah. Atau dia disengat oleh hewan berbisa hingga meninggal dunia, maka sungguh pahalanya telah tercatat di sisi Allah. Atau dia meninggal dunia dengan sendirinya, maka sungguh pahalanya telah tercatat di sisi Allah. Maksud meninggal dengan sendirinya ini adalah meninggalnya di atas perbaringan, tanpa sebab segala sesuatu. Demi Allah, itu adalah kalimat yang belum pernah sama sekali aku dengar dari seorang pun dari bangsa Arab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang mati terbunuh di tempatnya, maka sungguh dia berhak mendapatkan tempat kembali yang baik. Adapun Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Damrah bin Jundub radhiyallahu anhu keluar rumah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia meninggal dunia sebelum sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Surat An-Nisa ayat 100. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.